yaitu dia berusaha untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena ia sadar bimbingan yang terbaik itu adalah bimbingan yang berasal dari pencipta alam semesta. Seorang mukmin sadar bahwasanya dia hidup di dunia dengan kehendak Allah pencipta alam semesta. Dan pastilah Allah menurunkan bimbingan untuk hidup di dunia ini. Bagaimana harus hidup di dunia? Pasti Allah punya aturan-aturan yang harus kita taati dalam hidup di dunia ini, supaya kita bisa masuk ke dalam surga. Si mumin sadar bahwasanya karena saya hidup di dunia dan tak akan lama dan saya akan meninggal dunia dan saya ingin masuk ke dalam surga, pasti Allah telah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab sebagai bimbingan hidup manusia dalam kehidupan dunia ini. Berarti apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Berarti kita harus menuntut ilmu tersebut, akhi. Mempelajari bimbingan yang berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah Al-Qur'an, ia adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita butuh kepada Al-Qur'an, sangat butuh. Kita butuh kepada hadis, sangat butuh. Karena pada Al-Quran dan hadis itulah kebahagiaan hidup kita di dunia dan akhirat. Wallah, tak mungkin kita bisa bahagia di dunia kecuali dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita mengenal Allah dengan sebenar-benar pengenalan kecuali dengan mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Inna fid dunya jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Di dunia ini ada surga. Siapa yang belum pernah memasuki surga dunia, ia tidak akan memasuki surga akhirat, saudaraku. Apa surga dunia? Kata Ibnu Taimiyah, wahya ma'rifatullah. Itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala itu surga dunia. Karena tidak mungkin seorang manusia bahagia di dunia kecuali dengan mengenal penciptanya. Ya Allah. Demikian memang Allah telah menciptakan hati manusia. Allah telah ciptakan manusia dengan fitrahnya. Fitrah untuk mengenal penciptanya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka hati mana saja yang tidak mengenal Allah akan menjadi hati yang tidak bahagia, walaupun ia memiliki dunia dan kesenangannya. Karena hati itu telah ada fitrahnya, dia ingin dekat kepada penciptanya. Dan hati mana saja yang dekat dengan Allah, dia akan tentram, dia akan tenang, dia akan bahagia, walaupun ia tidak memiliki dunia, walaupun ia sebatang kara. Tapi ketika ia mengenal Allah, pengenalan ia kepada Allah memberikan ketegaran dalam hidup di dunia. Ya Allah. Maka dari itu ya akhwal Islam, kita hidup di dunia mau tidak mau dan harus setiap kita harus belajar tentang Allah, tentang Rasulnya, tentang Islam, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW, tentang bimbingan beliau di dalam kehidupan dunia, bagaimana kita harus bersikap. Maka ya akhi, subhanallah, Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya yang sahih bahwa dunia itu untuk 4 orang, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, "Sa'uhaddithukum hadisan fahfadhuh." Aku akan sampaikan kepada kalian suatu hadis, hafalkanlah. "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia itu hanyalah untuk 4 orang. Siapa 4 orang ini? Kata Rasulullah, yang pertama, li'abdin ruziqa ilman wa malan. Untuk hamba yang pertama, yaitu seorang hamba yang diberikan oleh Allah 2, ilmu dan harta. Ilmu yang dimaksud di sini ilmu agama ya akhi, ilmu tentang Allah. Diberikan oleh Allah 2 hamba ini, ilmu dan harta. Dengan ilmunya ia bertakwa kepada Allah, ia sambung silaturahim.
dan hartanya ia infakkan, ia keluarkan hak dari hartanya. Kata Rasulullah apa? Fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. Yang paling tinggi derajatnya. Bayangkan, Masya Allah. Siapa dia? Orang yang diberikan oleh Allah dua perkara. Apa itu? Ilmu dan harta. Yang kedua, wa abdin lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan wa ruziqa ilman atau kama qala. Hamba yang diberikan oleh Allah ilmu tapi tidak diberikan harta. Ilmunya luar biasa tentang Al-Quran dan hadis, tapi sayang ia tidak memiliki harta dunia. Kata Rasulullah, wa huwa sadiqun niyah, dan niatnya benar. Dia berkata, kalau aku memiliki harta yang banyak, aku ingin berinfak. Maka kata Rasulullah, maka ia dengan niatnya tersebut dengan orang kaya pahalanya sama. Masya Allah, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, hamba yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Fahuwa yatakhabbat bih, kata Rasulullah, lalu ia menghambur-hamburkan hartanya di jalan syaitan. Dia tidak bertakwa kepada Allah. Dia putuskan silaturahimnya. Dia pun tidak mengeluarkan hak hartanya. Kata Rasulullah apa, Pak? Fahuwa bi akhbathil manazil. Maka ini orang yang paling rendah, paling buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling buruk itu? Yang dikasih harta tapi tidak diberikan apa? Ilmu. Sehingga ia gunakan hartanya di jalan setan. Dia gunakan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dia gunakan hartanya, ya akhal Islam, hanya untuk bersenang-senang dalam kehidupan dunia, berbuat maksiat dan memperturutkan syahwat. Kemudian yang keempat kata Rasulullah, wa abdun lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan. Hamba yang tidak diberikan oleh Allah harta, tidak juga diberikan oleh Allah ilmu. Sudah begitu niatnya buruk. Dia berkata, kalau aku memiliki harta, aku akan berbuat maksiat seperti si fulan orang kaya. Tapi tetap kata Rasulullah, yang paling buruk yang mana? Yang keempat atau yang ketiga? Kenapa yang keempat tidaklah paling buruk, Pak? Karena dia nggak punya duit. Kalau ini punya duit, Pak, dengan duitnya dia bisa menghalang-halangi manusia, dengan duitnya ia berbuat syahwat, dengan dunianya ia semaunya ia akan berbuat. Sementara ini nggak punya duit, nggak punya ilmu, cuma sebatas, udah gitu niatnya jelek lagi. La haula wala quwata illa billah. Ya akhal Islam, maka dari itulah ya akhal Islam, azani Allah wa yakum. Berarti ini menunjukkan wajib kita menuntut ilmu. Kalau Anda berilmu lalu Allah berikan Anda harta dunia, harta dunia itu manfaat insya Allah. Makanya Rasulullah SAW bersabda, ni'mal mal lirrajulis salih. Sebaik-baiknya harta itu di saat dimiliki oleh orang yang saleh. Kalau harta dimiliki oleh orang yang saleh, manfaat sekali, Pak, untuk kaum muslimin, untuk dakwah, untuk fakir miskin, untuk orang susah. Masya Allah. Makanya ya akhal Islam, inilah sikap di antara sikap kita hidup di dunia, menuntut ilmu. Menuntut ilmu. Jangan Anda berkata, nanti saja kalau saya sudah tua, saya akan menuntut ilmu. La. Sekarang. Segera kita duduk di majlis ta'lim, banyak mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan hadis-hadis Nabi, mempelajarinya, mengaplikasikan dalam kehidupan. Itu bahagia insya Allah di dunia dan akhirat.